gitu. Atau kadang misalnya kita tanyanya ke cowok, itu tadi temen cewek biasanya yang lebih ngerti kan. Kalau tanyanya ke temen cowok, aku gimana penampilanku? Aku gendut nggak? Iya gendut. Biasanya kan mereka jujur kayak gitu. Nah kalau kayak gitu biasanya kita jadi males gitu. Padahal ya memang kita sebenarnya gendut, cuman kita mengharapkan cowok tersebut bilang, oh enggak kamu langsing kok, oh enggak kamu seger kayak gini-gini, misalnya kayak gitu. Nah itu. Kemudian ada juga kurangnya waktu. Karena saya bilang tadi ya, misalnya saya di kamar sedang sibuk dan sedang ingin segera kerja gitu, tapi ada teman yang tiba-tiba datang ke saya dan saya nggak punya waktu. Nah itu bisa mengurangi keefektifan komunikasi. Nggak mesti fitnah. Apa nih? Oh alah. Ah, apa ya? Oke. Tapi yang saya maksud tadi itu bukan berarti fitnah atau munafik loh ya. Nah, maksudnya diri kita sendiri aja yang biasanya itu suka pengennya itu mendengarkan sesuatu yang sesuai sama harapannya kita, ekspektasinya kita gitu. Oh, Mas Suma bisa hadir. Nah, kalau di dalam organisasi bentuknya pertukaran informasi atau komunikasi itu tadi seperti apa? Seperti ini contoh-contohnya bisa dilihat dalam hmm, jadi bisa di dalam penetapan tujuan gitu. Kemudian ada di dalam pembuatan pelaksanaan keputusan, kemudian ketika merekrut atau mengembangkan staf dan mengukur hasil, itu semuanya butuh komunikasi atau pertukaran informasi. Contohnya misalnya mengukur hasil dari event yang sebelumnya, misalnya kemarin ya ada tausiah dari Ustadz Yusuf Mansur misalnya. Itu adalah event yang dikerjakan oleh misalnya oleh organisasi A gitu. Nah, organisasi A melakukan pengukuran hasil. Maksudnya hasil di sini apa? Kemarin acaranya itu sukses atau tidak. Kemudian apakah pengeluaran kita ini eh, terlalu banyak untuk mendatangkan seorang Ustadz Yusuf Mansur, dan apakah misalnya kemarin ada fee-nya ya, fee uang masuk ya, apakah itu balik modal bisa menutup semua pengeluaran atau tidak, misalnya seperti itu. Ketika melihat itu balik modal atau enggak, ketika itu melihat acaranya sukses apa enggak, itu pasti kita butuh ngobrol dengan yang lainnya atau mendengarkan pendapat dari orang lain. Jadi nggak dari pemikiran kita sendiri aja gitu. Nah, itulah kenapa ada pertukaran informasi di sini. Kemudian, pertukaran informasi bisa dilakukan di mana lagi? Ada di poin berikut ini, yaitu komunikasi dengan stakeholder. Stakeholder itu bisa kelompok atau individu yang mendukung atau ada hubungan kuat dengan organisasi kita. Misalnya pemegang saham, pembeli, nah kayak gitu. Terus habis itu apa lagi? Yaitu proses negosiasi dengan pemasok dan penyelia dana investasi, dan bisa dilakukan dalam proses produksi produk perusahaan. Ya, misalnya nih kita punya produk Nestle ya, ada di perusahaan Nestle. Terus habis itu pengen meluncurkan produk baru yaitu susu untuk remaja kayak gitu. Nah, karena pengen tahu remaja itu sukanya rasa apa, varian untuk
Untuk varian rasanya, maka Nestle ini tadi menggunakan survei untuk tahu gitu seleranya anak-anak remaja sekarang itu apa rasanya, entah itu vanilla, coklat atau stroberi atau apa kayak gitu. Nah itu kan berarti ketika disurvei si anak mudanya itu menorehkan informasinya dia melalui apa lembaran-lembaran kuesioner itu tadi gitu. Terus habis itu pemahaman tentang peraturan hukum. Nah, ini udah pasti ya. Kemudian penerapan komunikasi dua arah. Ya jelas namanya juga pertukaran informasi kan. Berarti ada yang menukar gitu, ada satu pihak dan pihak yang lainnya gitu. Makanya harus dua arah. Entah itu apa ini dari atasan ke bawahan, bawahan ke atasan atau dari dalam keluar atau luar ke dalam gitu. Nah, komunikasi dua arah ini yang baik kita harus bisa me, apa ini namanya, ini ada tips di buku ini kalau misalnya kita mau melakukan komunikasi dua arah yang baik itu bisa di ini tadi mengikuti beberapa anjuran ini. Pertama kita harus bisa mendengar orang lain, misalnya ada customer ya mengeluh atau apa ini namanya komplain tentang produknya, ternyata kok gini ada cacatnya ada gini-gini bla bla bla. Nah itu kita harus bisa mendengar atau sesama karyawan gitu. Jadi kita harus sama, apa ya mendengar cerita mereka bagaimana. Ya, kenapa? Sebentar ya. Nah, itu mendengar, kemudian terbuka dengan orang lain atau dengan pimpinan, dengan bawahan, dengan cara menyediakan apa ini bulbo. Bulbo itu bulletin board gitu. Jadi ada papan yang dipasang, terus nanti kalau ada notes bisa ditempel di bulbo itu tadi, kayak gitu. Atau ada kotak saran, atau apapun lah, yang penting harus terbuka. Kemudian ya penyedia dana investasi. Terus habis itu kemudian komunikasi empat mata kayak lagu deh gitu. Jadi komunikasi dua arah memang kalau misalnya kita menggunakan teknologi memang bagus sih, tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa berkomunikasi secara langsung, secara empat mata kayak gitu. Karena kadang kalau kita berbicara di banyak orang, misalnya di grup, kalau misalnya menggunakan teknologi ya, atau ngobrol langsung di kelas, kadang ada yang malu, ada yang sungkan, ada yang apa gitu. Maka kalau bisa, kalau sifatnya serius dan harus butuh pemikiran yang matang, biasanya lebih memilih untuk komunikasi empat mata. Oke, lanjut ke kegiatan belajar kedua. Nah, tadi saya udah bilang, yang di awal tadi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama komunikasi, yang kedua adalah motivasi dalam organisasi. Nah, menurut teman-teman apa nih yang disebut motivasi? Motivasi dalam organisasi. Coba apa? Jadi ada dua hal yang berkaitan dengan motivasi ya di sini ya. Yang pertama adalah motivasi itu sendiri, yang kedua adalah motif. Gitu. Bedanya apa? Atau sama nggak motivasi dengan motif?